Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyyina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna taqwallahi ya khairu wasilatin nataqarrabu biha ilallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah Masjid Hajjah Nuriyah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Kita pergunakan semua nikmat itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman dan bertakwa itulah menjadi sarana terbaik kita untuk senantiasa ingat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah kita akan dipermudah untuk mendapatkan dan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap bentuknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua nikmat dan anugerah itu datang dari Allah dan atas perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berzikir dengan zikir yang diajarkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang Engkau beri, dan tidak ada pula yang bisa memberi manakala Engkau mencegah, karena semua perbuatan kita. Jadi Allah Ta'ala memberi dengan ridha dan izinnya, juga berdasarkan dengan bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu pun ada dalilnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada seorang hamba wahai Nabi Muhammad meminta kepadaku,
memohon, berdoa kepadaku. Fa inni qarib, maka katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya pasti jawab doa, permohonan, permintaan ad-da'i, orang yang meminta, idza da'ani, jika benar-benar dia meminta kepadaku. Lalu Allah Ta'ala berikan penjelasan, fal yastajibuli. Tapi sebelum itu penuhilah seluruh apa yang aku minta, dan itu tidak banyak, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan yakinlah kepadaku di saat engkau meminta dan kemudian beramal itu. La'allahum yarsyudun, agar kemudian semua mendapatkan petunjuk. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, yakin. Masalahnya kadang-kadang kita itu yakin menjalani hidup ini, kadang-kadang khilaf bukan karena Allahnya. Jadi kalau habis gajian, uang Soekarno-Hattanya itu di dompet banyak, rasanya yakin hidup itu tentram, kan begitu. Anak sudah di les di tempat les yang paling bonafit di Banjarbaru, yakin lulus. Kapan mendoakan anak? Malam mau ujian aja. Besok malam ujian, berdoa, kita berdoa tahajud. Sebelum-sebelumnya enggak. Nah, itu. Jadi maka ingat, fal yastajibu li wal yu'minu bi, itu bentuk yakin kita. Jadi bukan karena Soekarno-Hatta banyak lalu tenang hidup kita nih. Berapa uang mah? 5 juta, sebulan ini aman kita. Padahal yang yakin betul aman itu kalau hati kita Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. Sebab 5 juta itu kalau Allah berkehendak mudah sekali hilang. Mungkin atas perilaku kita, mungkin atas takdir yang merenteti kehidupan kita. Kita hidup normal, jalan benar, jalan di trotoar, nauzubillah tiba-tiba ada kendaraan nyelonong sampai kita harus masuk rumah sakit, habis itu 5 juta. Maka kita bermohon kepada Allah setiap kita mau berangkat, bismillahi tawakkaltu 'alallah, maka mudah-mudahan selamat semua. Dan yang 5 juta itu betul-betul berkah, bermanfaat, menjadi rizki yang benar dan baik dalam kehidupan kita. Allah segala-galanya. Lalu yang selanjutnya, at-tahadduts bin ni'mah, mengucapkan nikmat itu, tetapi harus dijaga jangan sampai itu bentuk riya. Maksudnya bagaimana sih at-tahadduts bin ni'mah itu? Manakala ada orang muji kita, wah Bapak Ibu begini, kita lalu mengatakan, oh iya itu hasil ilmu pengetahuan yang saya dapat. Bukan begitu. Itu karena kerja keras, karena disiplin, karena hemat. Bukan. Kita diajarkan sebagaimana diajarkannya Nabi Sulaiman alaihi salam, termaktub di dalam Al-Quran, diabadikan, bukan untuk Nabi Sulaiman tapi untuk kita. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam itu dipandang sebagai makhluk Nabi dan Rasul, tapi sebagai makhluk beliau mendapatkan segalanya. Harta beliau yang paling besar karena raja yang paling besar. Di saat yang lain kemampuan kita hanya bisa berbicara dengan manusia, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin, dengan hewan dan seterusnya. Punya kuasa untuk melakukan segalanya. Jadi ibaratnya kalau orang ya sudah, kalau memang disebut kaya ya kaya betulan, mampu betulan, pintar betulan. Tapi apa yang diajarkan kepada kita atas perintah Allah? Hadza min fadli rabbi. Ini semua dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji kepadaku, aashkuru am akfur. Adakah aku bersyukur menjadi tetap tawadhu, ataukah aku menjadi ingkar, lalu seperti Qarun kejadiannya. Semua atas nama dia, ketika diminta infak tidak mau dan seterusnya malah menjadi sombong. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang ketiga adalah dengan syukur itu kita lalu menggunakan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini. Selanjutnya jamaah sekalian, marilah kita berdoa dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bersolawat itu adalah benar-benar wujud kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Waktu kita 1 kali 24 jam kalikan hidup kita yang dianugerahkan Allah tadi sebagai nikmat, itu banyak Bapak Ibu sekalian. Janganlah kita lalai dari zikir kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita, dan juga kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah mencintai kita. Sepanjang hayat beliau mencintai kita, bahkan sampai akhir hayatnya beliau senantiasa mencintai dan mengingat kita. Kalau kita tahiyat itu kan peristiwa di sana. Allah memberikan selamat kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diucapkan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita. Apa jawaban Nabi yang kemudian diabadikan sebagai doa tasyahud itu? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sekeselamatan bagi kami, bagi saya wahai Allah, atas doamu, atas ucapan engkau, dan semoga keselamatan itu juga kepada seluruh hamba-hamba yang saleh. Karena itu marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pun telah meminta kepada Allah, wahai Allah, berilah kemuliaan bagi umatku. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berkenan bersalawat kepadaku, kepada Rasulullah, 1 kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kan itu Rasulullah, kalau dalam bahasa kita kan pamit dulu mau mengucapkan kalimat itu kepada Allah. Tidak mungkin tiba-tiba Nabi bicara begitu. Pasti atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Tidak mungkin, wah ini biar nanti umatku ingat aku selalu, ku buat hadis ini biar semua mengucapkan. Tidak. Allah yang mewahyukan. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, Allah ucapkan salawat untuknya 10 kali. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bisa 100 kali saja bersalawat sehari, Allah bersalawat kepada kita 1000 kali. Insya Allah 24 jam hidup kita mulia karena Allah bersalawat untuk kita. Maka marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membalas cinta beliau kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai ada pertanyaan dari jamaah. Ustaz, apakah memang harus ketika ayah meninggal atau ketika ibu meninggal itu waris harus segera dibagi? Sebab dalam tradisi budaya khawatir kami seolah-olah kok pingin harta gitu. Ada perasaan begitu di masyarakat? Nanti ajalah, nanti masa baru kuburan belum kering kok suruh mikir harta gitu. Syariatnya memang demikian Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena menjaga kemuliaan yang meninggal, salah satu hikmahnya. Ayat ke-8 surat An-Nisa itu sampai ada istilah al-qismah. Memang ada waktu pembagian waris itu. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila hadir pada hari pembagian waris, al-qismah. Siapa yang hadir? Ulul qurba, kerabat. Dia ada hubungan darah dengan pewaris, dengan yang meninggal, tetapi dia sudah tidak dapat karena terhijab. Misalnya saya meninggal, saya punya anak laki-laki, saya punya saudara, paman bagi anak laki-laki saya itu kan. Tapi karena kehadiran anak saya, maka paman tidak dapat. Tapi dia ulul qurba, kerabat. Wal yatama, dan orang anak yatim, wal masakinu, dan orang miskin, bahkan bukan keluarga, tapi ada anak yatim, ada orang miskin. Hadir di situ bisa bermakna hadir betul, bisa bermakna ada di dekat kita. Kita lihat ada panti asuhan, kita lihat ada panti jompo. Farzuquhum minhu, maka belilah rizki dari harta peninggalan itu. Tidak dibagi waris tapi diberi rizki.
Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Seandainya misalnya warisan itu sedikit, terbatas, tapi tetap kita harus. Jangan sampai nauzubillah ada paman datang, kenapa paman kesini, mau dapatkah? Pian kada dapat. Nggak boleh. Betapa Allah menunjukkan bahwa harta waris itu berkah. Yang tidak dapat pun tetap harus diberi atas nama rizki. Jadi jangan sampai ada harta waris itu berselisih. Ini baru ayat yang ke-8, belum nanti ayat yang ke-10 yang mengancam betul jangan sampai makan harta anak yatim itu, harta waris itu. Nah, apa kemuliaan bagi pewaris Bapak Ibu sekalian? Mana tahu ada hutang. Ya kan? Waris itu tidak, pada pembagian waris itu tidak boleh dibagi dulu sebelum ditanyakan ada hutang atau tidak. Jadi ahli waris itu harus segera tahu. Bahkan dalam diskusi kitab-kitab fikih Bapak Ibu sekalian, biaya pemulasaran jenazah itu, tazhiz az-zanajah itu diambilkan dari harta pewaris, harta yang meninggal. Bahwa tentu anak-anaknya yang berbakti yang soleh dia yang membiayai, sampai bilang nanti itu uangku aja, kata yang kakaknya atau katanya, itu menjadi pahala. Tetapi dasar hukum asalnya diambilkan dari harta peninggalan itu. Apa maksudnya? Tidak boleh ada ahli waris yang lain untuk mengejar harta waris itu berkurang, lalu biaya perawatan jenazah itu, biaya jenazah uang pian aja, nujuk begitu tidak boleh. Kalau kesadaran sendiri ikhlas anak mau berbakti, pahala. Tapi tidak boleh ahli waris yang lainnya agar harta itu tidak berkurang. Misalnya biaya perawatan jenazahnya karena nauzubillah mohon maaf karena covid atau karena apa gini habislah banyak 100 juta gitu misalnya. Wah, kurang harta warisnya nanti kalau ini diambilkan dari sini. Kasihkan ke kakaknya yang kelihatan kaya gitu. Nah, yang ngasihkan itu tidak boleh begitu. Memaksa untuk membayar, diambilkan dari biaya yang meninggal. Lalu ditanyakan hutangnya ada apa tidak Bapak Ibu sekalian, karena hutang itu betul-betul sesuatu yang di dalam Islam itu dijaga betul. Tidak boleh kita menyepelekan hutang. Yang hutang itu di sekarang ini sering malah menjadi sesuatu yang paling diabaikan oleh yang berhutang. Padahal ketika dia berhutang, dia memberikan semua kepercayaan kepada yang mau menghutangi dengan semua janji, kan begitu. Tapi ketika pada waktunya membayar, dia mampu membayar tapi rasa berat membayar. Apalagi misalnya berhutang saudara. Sering kejadian ini, sampai yang menghutang itu, loh adikku ini sudah bisa beli motor, beli mobil, sana kemari, pamer wisata, tapi hutangnya belum dibayar, sudah jatuh tempo 2 tahun yang lalu. Kalau ditanya malah belum, tanya lagi, loh kamu kan masih punya uang. Padahal ayat hutang itu Bapak Ibu sekalian, silahkan buka surat Al-Baqarah itu. 1 halaman penuh itu bicara tentang hutang. Saking hati-hatinya Allah mengingatkan kepada kita, 1 halaman itu isinya tentang hutang, bagaimana tata caranya. Jadi hutang itu harus diakadkan, harus ada saksinya, temponya harus disebut. Kalau nanti jatuh tempo belum bisa terbayarkan, yang berhutang harus datang menyampaikan dengan baik-baik, saya belum bisa membayar, boleh minta tempo. Panjangkan lagi akadnya, begitu. Jangan sampai menjadi pikiran yang berpiutang lalu berpikiran buruk, jatuhlah salah. Itu yang salah yang berhutang. Jadi kenapa harus segera dibagi, biar tahu ada hutang atau tidak. Lalu yang kedua, ada wasiat atau tidak, sehingga amal yang meninggal ini masih langsung bisa jalan. Kan begitu. Sebab kalau masih menjadi harta, aman wasiatnya tidak dijalankan, berhenti nih harta ini. Di rekening tertulis ada harta 250 juta, 1 miliar dan seterusnya. Tapi tidak dibagi-bagi, wasiatnya ada tidak dijalan-jalankan, berhenti amalnya. Kan kasihan yang meninggal. Maka harus dibagi, bukan dalam arti maksud serakah terhadap harta, tidak, untuk bisa mendudukkan.
Karena banyak kasus Bapak Ibu sekalian, salah satu saya ambil kasus yang baru berjalan di pengadilan dan sudah selesai, sudah beres. Itu meninggallah ayahnya ini tahun 1988 misalnya. Tidak dibagi. Padahal ketika meninggal tuh ibu kandung yang meninggal ini ada, maka ibu kandung kan dapat warisan 1/6. Kalau ada anak laki-laki, kebetulan ada anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Tidak dibagi pada saat itu, ibunya masih hidup. Istri, ibunya anak-anak yang 3 ini juga masih hidup. Tidak dibagi. Lalu kemudian nenek, ibunya almarhum sudah meninggal. Dia nggak dapat sampai dia meninggal, padahal ada haknya. Istrinya, ibunya anak-anak, meninggal juga beberapa tahun kemudian. Dia punya hak 1/8 sebagai istri, nggak dapat juga sampai dia meninggal. Zalim. Lalu di antara 3 anak ini, ada anaknya yang pertama meninggal juga. Ada istri, ada anak 2. Nah sekarang lalu terdigodalah oleh setan anak 2 yang terakhir ini mau membagi harta, mau mengakui bahwa tidak ada ahli waris lain kecuali dia berdua. Bagian ibunya yang dulu entah gimana, bagian nenek entah gimana, bagian ibunya entah gimana. Termasuk mau menganulir bagian dari istri dan anak dari sang kakak. Kan kakaknya dapat. Itu kan jadi bagian juga bagi istri dan anak-anaknya mau dihilangkan. Nah, godaan setan itu menjadi besar kalau tidak segera dibagi. Nah, itu kenapa syariat agama demikian detail berbicara tentang hal-hal yang terkait harta, karena itu paling banyak menjadi perselisihan, bahkan mencabut silaturahim tidak hanya sesama muslim tapi saudara. Dan lalu membuat ada orang makan harta anak yatim dengan zalim. Diingatkan di ayat ke-10-nya surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya hanya saja orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Ingatlah, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Hanya saja sejatinya mereka itu makan di perut mereka itu api. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan dibenamkan pada akhirnya nanti setelah meninggal untuk membersihkan dirinya itu di neraka sa'ir. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa disebut di situ tiba-tiba ada bunyi ayat seolah-olah terpisah dari waris? Orang yang makan harta anak yatim secara zalim itu masih terkait dengan waris, sebetulnya masih berkaitan. Bukan urusan makan harta anak yatim semata, karena ahli waris yang lain itu yatim. Seperti ini tadi, yang kakak ini nggak dibagi-bagi lalu dia nggak dapat sampai meninggal, kan dia anak yatim karena bapaknya meninggal kan, lalu ibunya meninggal, anak yatim walaupun kaya nantinya, tapi tetap anak yatim. Orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Nah, termasuk kezaliman itu ada yang minta bagi waris dengan niatan menjalankan syariat ini, dilarang-larang, ditunda-tunda, bahkan diberikan statement begitu, kamu nih kuburan belum kering sudah meribut bagi harta, serakah banget. Padahal hanya karena dia yang megang harta, misalnya rumah itu dia yang nempati, lalu dia berdalih begitu, tidak boleh. Demikian jawaban dari pertanyaannya jamaah sekalian. Oh, satu lagi pertanyaan kecil. Pak Ustadz, saya punya anak nakal-nakal semua. Gantian. Ada orang tua anaknya nakal, tidak perhatian ke saya. Boleh tidak saya nulis wasiat nanti kalau saya meninggal anak-anak gak dapat waris? Tidak boleh juga. Jadi ayahnya, ibunya ini merasa anaknya tuh degilnya itu sampai tidak perhatian kepada mereka. Berseteru, ini hartaku kok, udah nanti kalau aku meninggal ndak ku bagi waris mereka, ku buat wasiat. Boleh ndak begitu? Tidak boleh. Kita wajib mendidik anak dengan sebaik-baiknya, itu amanah bagi kita. Dan bagaimana kita mengukur apakah kita sudah bisa merawat anak dengan sebaik-baiknya itu hal yang paling sederhana. Misalnya nanti
kita lihat ketika anak itu berumur remaja, maka mendidik anak itu dari awal, Pak. Ingat sampai ada hadir surat Luqman. Bukan nabi dan rasul, tapi saking mulianya bapak satu ini dimuliakan di dalam Al-Quran, dibunyikan sebagai nama sebuah surat, dan di dalamnya banyak sekali nasihat. Salah satunya nasihat tentang anak. Mendidik anak itu tauhid dulu, la tusyrik billah. Jadi kalau tauhidnya benar, insya Allah anak itu baik. Lalu kemudian ajarkan akhlak. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin. Diajarkan berbakti kepada orang tua setelah tauhid, akhlak dulu. Baru kemudian diajarkan bagaimana melaksanakan syariat fikih. Dari awal, Pak, Bapak Ibu, kita ajarkan sehingga tidak terjadi yang demikian. Jadi saking risaunya dengan keadaan anak, sakit hatinya dengan keadaan anak, saya mau tulis wasiat, Ustaz, anak saya nggak dapat waris saya nih, kalau boleh putus silaturahmi saya putus, kira-kira saking gemasnya begitu. Tidak boleh. Tetap anak itu menjadi perintah dalam hadis Nabi. Satu-satunya yang bisa melepaskan anak itu tidak mendapatkan waris kalau dia murtad. Jadi batasannya itu sampai murtad. Kalau masih orang tuanya mengatakan anaknya masih sekedar fasik, masih. Tetapi maksudnya bukan begitu. Jangan sampai di keluarga muslim itu ada anak yang gagal karena kita lupa mendidik. Jangan sampai. Kita boleh didik matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris dan seterusnya, tapi pendidikan agama itu nomor satu yang tidak boleh diabaikan. Maka sesungguhnya masuk kategori zalim juga bagi kita kalau kita untuk meleskan anak matematika, bahasa Inggris, bahkan kadang sekedar nyanyi, les piano 200.000, tenang. Berapa les pianonya? 500.000 sekali datang. Oh, mantap ini. Tapi sekali ngajar ngaji disuruh bayar 50.000 sehari, mahalnya. Kan Ustadz tuh harus ikhlas. Terbalik juga ini. Jadi justru yang agama itu mau berapapun keluarkan. Paling. Jadi berwasiat itu tidak boleh sampai begitu, tetapi dia harus bimbing. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dia banyak beramal ketika masih hidupnya. Doakanlah setiap beramal. At-tawassul bil amal itu kan ada dalam ayatnya. Ketika beramal tuh mohon doa, ya Allah dengan amal ini mudah-mudahan engkau hidayahi anakku. Kalau memang kita sudah agak jauh, agak renggang hubungan dengan anak, apalagi sudah dewasa, sudah berpisah, itu kan tidak ada waktu lagi untuk kita membimbing. Sudah berpisah, mintalah tawassul dengan amal saleh. Ya Allah, mohon maafkan hamba terlambat untuk membimbing anak, maka sekarang dengan amal ini saya sedekahkan ini, ya Allah mudah-mudahan engkau terima. Saya memohon berdoa mudah-mudahan anak hamba engkau sadarkan. Itu boleh. Jadi begitu caranya. Banyaklah beramal sepanjang masih hidup sehingga anak kemudian bisa sadar dan kita dapat pertanggungjawabkan. Nah, ketika remaja, salah satu keberhasilan kita didik anak itu, kalau misalnya anak itu ditanya orang, "Nak, kamu kalau besar mau jadi apa?" Anak laki-lakinya bilang, "Saya ingin jadi seperti ayah." Nah, gitu. Kalau anak perempuannya bilang, "Saya ingin seperti ibu." Nah, itu berarti alhamdulillah insya Allah berhasil kita jadi orang tua ketika kita bisa diteladani oleh anak dan anak mengidolakan kita. Jadi kalau ditanya orang lain, anak tuh masih sayang betul sama kita dan pingin menjadi seperti kita, insya Allah berhasil kita jadi orang tua. Jangan sampai terbalik. Istri kita nasihati sendiri, "Nak, kalau kamu dapat jodoh jangan kayak bapakmu, nak ya." Ibu nih kalau nggak sabar melihat kamu udah dari dulu pergi dari bapakmu. Jangan sampai begitu. Itu nyata kita salah sudah itu. Sampai istri kita nasihati anak jangan sampai dapat suami macam kita, itu kan berat itu. Walaupun belum tentu salah fatal, bisa jadi sama-sama dua-duanya salah, saking dendamnya lalu nyalah-nyalahkan. Tapi itu sebagai kunci, sedikit clue, tanda bahwa kita ada peluang salah.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada hadis yang ingin kami sampaikan. Hadis ini saya sampaikan juga di Masjid At-Taqwa terkait dengan pada bulan lalu kita memperingati Isra Mi'raj. Betapa satu kesan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang selalu relevan dengan kita. Karena kalau berbicara mukjizatnya kan sering kita sekarang mengabaikan mukjizat Isra Mi'raj itu. Perkara cepatnya perjalanan itu kita sekarang sudah tidak terlalu merasa. Kenapa? Karena sekarang terbukti peristiwa itu benar. Yaitu dengan pesawat kita bisa bolak-balik dari Mekah ke Palestina, malam hari bolak-balik bisa. Tapi kalau kita membayangkan kita kembali ke zaman itu, maka itu betul-betul mukjizat. Nah, yang selalu relevan dengan kita adalah peristiwa pagi hari ketika heboh tanah Mekah dengan peristiwa itu diceritakan, lalu digembar-gemborkan orang kafir, termasuk Abu Jahal yang mengatakan Nabi begini, tidak sanggup saya menyampaikannya. Yang penting menjelek-jelekkan Nabi. Lalu datang seorang sahabat Abu Bakar mengatakan kalau itu memang cerita dari Nabi, betul-betul beliau bercerita, saya percaya. Lebih dari itu saya percaya. Maka beliau mendapat gelar As-Siddiq. Kenapa? Itu karena sifat jujur dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang relevan betul untuk kita jaga. Ada hadisnya, tidak apa-apa nambah sedikit ya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ketika kumpul-kumpul begini, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan. Adakah seorang mukmin itu dalam keadaannya dia penakut? Qala Rasulullah SAW, na'am. Rasul mengatakan iya, bisa jadi dia beriman, mukmin, tapi juga penakut. Tanya lagi, ayakunul mu'minu bakhilan. Mungkin nggak seorang mukmin itu bakhil? Ada peluang nggak orang mukmin itu bakhil? Qala na'am. Beliau masih berkata iya. Dua sifat ini dua sifat tercela, penakut dan bakhil itu seharusnya tidak boleh ada pada seorang beriman, mukmin. Tapi bisa jadi iya. Kan ada orang mukmin juga takut melihat kesalahan, tidak berani ngomong, atasannya salah diem. Ada peluang itu. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah sama sekali tidak ada pintu toleransi. Ayakunul mu'minu kadzaban. Boleh tidak orang mukmin itu dusta? Jadi pendusta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Orang beriman itu tidak boleh berdusta, Bapak Ibu sekalian. Sekali berdusta maka cacatlah keimanannya. Ini menjadi perhatian bagi kita. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang menyelamatkan seluruh umat Islam sesungguhnya seluruhnya, kan itu kalau sampai berhasil provokasinya itu kan banyak yang tidak percaya kepada Nabi. Tapi sekali sahabat Abu Bakar mentamengi kalau itu memang dari Nabi Muhammad, saya percaya. Kenapa? Karena sepanjang hayat sahabat Abu Bakar tidak pernah sekalipun melihat Nabi berdusta. Tidak pernah merasakan, mendengar Nabi berdusta. Sehingga beliau yakin. Nah, kita pun demikian, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh berdusta karena dusta itu akan menjadi dosa berturutan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian wajib jujur karena jujur itu akan membawa kebajikan dan kepada kebajikan itu akan membawa kepada surga. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang itu harus terus bersikap jujur. Wa yataharra sidqa, terus berkesinambungan. Sampai dengan perjuangannya dia menjaga kejujuran itu, ditulislah oleh Allah dia sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membawa orang kepada dosa, jatuh kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, al fujur itu akan menjatuhkan orang kepada kesengsaraan, neraka pada ujungnya. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau orang berdusta sekali, terus dia coba lagi, terus sampai di sisi Allah nanti dia ditulis sebagai pendusta, maka oleh Allah dijaga kita ini semua
ketika orang mau berdusta pertama kali, dibuat Allah gemetar dia. Coba, ada kita bayangkan ya, mungkin kita pernah mau mencoba berdusta. Kalau kita mau berdusta pertama kali kan deg-degan dulu. Ini kira-kira dusta saya ini dipercaya nggak? Alasan ini kita nggak masuk sekolah gitu. Kenapa kamu nggak masuk sekolah? Mau ngomong tuh kan deg-degan, nih pakai alasan ini dipercaya nggak? Kita ucapkan, lalu gurunya percaya, itu masih deg-degan juga. Apa maksudnya? Allah memberi warning, jangan sampai nuranimu kamu kotori itu. Saya kasih itu gemetar itu. Tapi kalau dia berdusta lagi, dusta yang ke-15 sudah tidak gemetar lagi. Sudah lancar, sudah ditulis pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dusta kepada istrinya, dusta pada suaminya, sampai saya tidak tahu lagi Pak Ustadz, suami saya itu dusta apa enggak, lihai. Berarti itu hidayahnya udah dicabut oleh Allah, warning tadi udah tidak diberikan lagi. Saking pentingnya seorang mukmin menjaga kejujuran dan menjauhi dusta oleh Allah yang itu dijaga betul. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, salah satu pentingnya menjaga kejujuran, Nabi diutus untuk memuliakan akhlak. Salah satu akhlak yang harus dijaga itu adalah sifat jujur dan menjauhi dusta. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.